Oke cuy, kali ini gue mau main pakai Hayabusa ya. Jadi ini Hayabusanya rollnya jungle, terus gue bawa retribution biar bisa ngambil pedang jungle. Nah pertama yang dilakuin kayak biasa yaitu kita ngambil buff merah. Dan enaknya kalau kita bawa pedang jungle itu kalau nggak salah ada kayak semacam damage reduction gitulah, jadi biar kita nggak mati dari awal-awal. Karena kalau kita nggak bawa itu, gue pernah nyoba awal ambil ini malah sekarat banget, ambil buff merah sendirian karena nggak mungkin dibantuin. Kalau dibantuin itu goldnya jadi kebagi. Gue nggak tahu kalau misal bawa item rom itu kebagi apa enggak sekarang, tapi daripada resiko. Dan ini kan main di epic ya, epic kan jarang banget ada orang-orang yang tahu pakai rom gitu tuh, jarang banget. Nah di sini gue lihat si Kagura mau ngerusuin buffling, jadi ini gue ke depan, siapa tahu bisa ngambil kan. Dan ternyata di sini gue dapat, untungnya dapat. Gak tahu tuh kenapa, kan linknya harusnya kan nge-retry tapi sama dia nggak di-retry tuh. Nah jadi lihat nih, uang kita tuh bener-bener kaya karena tadi itu si Cyclops sempat AFK ya. Jadi si Balmon bisa ngambil semua uang terus gak dapat uang di bawah, di minion bawahnya. Nah ini kayak biasa lah, kalau misal Link gak dapat buff kan dia pasti harus banget tuh nyuri buff musuh atau cari ganti. Tapi di sini dia nggak tahu kenapa malah mati cuy. Sama sih, gue juga mati akhirnya karena gue nggak lihat. Nah ini gue kaget banget kalau udah kedatangan si Leslie, dan gue lupa gue masih digebukin sama si jungle biru ini, si buff biru. Tapi gak apa-apa, langsung aja kita main lagi. Nah ini langsung aja gue mau ngambil atau nerusin tadi buff biru ya, karena tadi buff birunya nggak dilanjutin, jadi kayak dilepas gitu loh. Untung tuh juga, kita juga bakal untung. Lihat aja tuh uangnya sampai beda berapa tuh. Itu juga karena tadi si Cyclops nggak ngambil di bawah ya, jadi dia malah nggak tahu tadi kemana. Padahal di early game gitu penting banget kita ngambilin minion yang ada di lane, karena emang dari situ tuh sumber uangnya kita. Kalau misal sampai lepas satu minion aja, misal satu minion, kita tuh bisa telat banget tuh. Kalau misal kita kalah level duluan, selesai kita. Nah tadi si Kufra agak offset, langsung gua ulti mati kan. Oke langsung, ini langsung lagi tuh kita harus ngambilin minion. Jadi kayak kalau misal kita main di tier epic ini pakai role jungle, yang penting jangan sampai ada minion, jangan sampai ada jungle yang kelewatan. Tugas kita tuh itu doang, yang penting ngambilin jungle, terus kita war entah ke atas ke bawah, yang penting kita ikut war gitu. Oke, jadi sambil main kita harus jangan sampai lupa liatin map ya. Kita lihat di mana nih yang kira-kira lagi perang. Misal di atas perang, terus kalau kita nggak sempet mau ke atas, langsung kita ke bawah tuh. Kita kalau bisa ngambil turret kayak gitu. Jadi itu namanya kalau nggak salah makro ya. Jadi makro playnya kayak gitu. Lihat map, sering-sering lihat map lah kalau main game ini tuh. Nah ini gue juga mau isek lagi nih ngambilin buff Link, tapi linknya dapat tapi dia sekarat tuh, kayak gitu tuh. Itu kalau misal kesalahan, kalau misal nggak dijaga, dan Kufranya juga tadi telat ya, dia skill yang bola-bolanya dia telat, jadi gua bisa masuk langsung ke area buff si musuh. Nah di sini gua langsung coba aja ambil si turtle, soalnya gue tahu linknya mati dan di musuh yang bawa retry cuma link. Jadi di sini kemungkinan gue buat dapet si ini gede banget, karena tadi pas gue ngerusuh buffnya si link kan nggak kepake juga kan retry gue. Nah udah dapet kayak gini, ini kan dapet darah shield, darah yang putih itu ya, langsung nih harusnya berani nih buat war. Nah ini gue lihat lagi perang di kiri tapi mati kan, balkonnya mati. Akhirnya gue nggak lanjutin tuh, gue malah ngambil tugas lagi, jalanin tugas yang penting, kita ambil lagi buff biru. Udah gitu doang, yang penting tuh usahain sampai uang kita lebih banyak daripada uang musuh, serius. Jadi kan beberapa orang tuh mikir yang penting war menang war, nggak kayak gitu. Ada kalanya kita tuh harus ngelepasin war terus ngambil jungle kita dulu, tugas kita ambil dulu. Nah untung tuh linknya masih ada ulti tadi, jadi kita nggak bisa ngejar dia karena dia masuk ke turret kan. Nah di sini gue lihat si Kufra, jangan ke Kufranya langsung, nah kejar si Cyclops, matikan Cyclopsnya. Kalau Cyclopsnya udah mati, langsung kita bisa kill juga tuh si tanknya, si Kufranya, apabila nggak ada musuh yang bantuin. Nih ambil lagi tuh jungle-nya, itu doang yang penting kita main jungler mah.
ambil jungle semua. Kalau bisa kita ambil jungle musuh. Kalau sempat kita ikutin war. Nih linknya juga offset sedikit agak ke depan. Udah mati. Kalau kita pakai Hayabusa ya, yang penting kalau kita udah menang kayak gini, goldnya udah menang, level udah menang di atas, udah enak banget. Kita tinggal datang, samperin, bunuhin, terus pakai ulti dan skill 2-nya bisa buat ke belakang gitu kan. Padahal di sini ada Kufra ya. Kufra kan harusnya bisa ngonter karena dia bisa ngehalangin gitu loh. Kayak ngehalangin skill 2-nya, jadi bisa ketabrak-tabrak dan kayak ke stun bentar-bentar gitu. Kalau kena bola banyak si Kufra. Nah, ini kesalahan ini sering terjadi banget di musuh itu, kayak ketika tanknya maju malah core-nya ketika tanknya mundur core-nya malah maju. Kayak tadi kan si Cyclops malah maju ya, padahal udah si tanknya udah mundur. Udah bunuhin doang kalau gini mah. Ini udah snowball jadi kayak kita udah kill 1, terus kill 2, terus kill lagi, tapi kita nggak mati. Itu bakalan nge-up gold kita banget tuh. Buff biru juga diambil. Ini kalau misalnya salah satu saran kalau kita ketemu Link atau Fanny, pokok hero-hero yang butuh banget buff biru gitu, udah ras aja tuh buff birunya, rusuh terus, kita ambil buff birunya terusan, nggak akan jadi dia, karena dia tuh bergantung banget ke energinya, dan energi itu butuh buff biru kayak gitu. Nah, kalau habis kita ikut war, kalau ada kesempatan ambil nih turtle. Udah gitu doang. Yang penting dapat turtle, dapat buff biru, dapat buff merah kita, terus kita dapat buff biru musuh. Udah kayak gitu tuh. Tinggal jalan aja. Ntar apalagi kalau kita pakai Hayabusa ya. Ketika ada musuh yang kelihatan sendirian, udah samperin skill 1, ulti. Fix mati sih, apalagi kalau hero-hero core, hero-hero lembek-lembek yang kayak si Cyclops tadi itu, kayak Link gitu kan. Kecuali kalau linknya yang bisa main tuh harusnya pas dia kena ulti dia langsung ulti kan. Ultinya dia kan bisa kayak lepas dari semua stun, semua yang kayak gitu-gitulah pokok. Nah, kita langsung lanjut lagi ambil jungle, terus cari kesempatan. Nah, kayak gini nih. Ini nggak dibunuh soalnya ini tank, dan percuma juga kita bakal buang ulti di situ karena si tank ini kan keras banget ya, apalagi si Kufra kalau udah masuk mid game kayak gini tuh, aduh keras, percuma. Jadi mending lepas, biar jaga-jaga, siapa tahu kalau ada hero-hero core-nya yang datang, hero-hero lembeknya datang kayak gitu. Nah, kayak di sini contoh nih. Ini gue lihat si Cyclops kan sendirian di bawah, langsung samperin. Kalau kita pakai assassin, terus kita menang gold, menang level, kita lihat sendiri, samperin, fix mati sih kayak gini tuh. Dan Hayabusa itu jangan lupa kayak gitu ya, jadi dia itu harus pakai skill 1 dulu, ntar di atasnya tuh ada kayak muncul kayak tanda gitu, tanda kayak bukan shuriken sih, kayak pisau gitu. Kalau itu udah sampai full 4 baru kita ulti. Itu sakit banget sih ultinya pasti, jadi kayak nambah attack berapa gitu. Jadi jangan datang langsung skill, langsung ulti. Nah kayak gini nih, ini nggak perlu di ulti sih kalau kayak gini, karena si Link udah nyerah malahan. Ya udah fix mati soalnya itu. Nah, itu juga Hayabusa itu penting banget, harus bisa ngindarin skill gitu ya. Kayak nariknya si Franco gitu-gitu harus bisa kita hindarin. Tuh lihat tuh, bahkan damage si siapa tuh, si Leslie itu bener-bener gak kerasa, gila ke kita. Karena bayangin aja dia baru level 9, kita udah level 12. Kalau udah kayak gini udah pasti menang sih. Asal kita nggak bikin kesalahan konyol ya, pasti menang sih kalau udah kayak gini. Udah bantai banget ini. Nah, kalau ada kesempatan kayak gini, ini gue mau ngambil turtle ya sebenarnya, tapi karena udah menit 9, turtle kan menit 9 berapa gitu hilang nih, diganti sama lord. Nah, ini gue agak bingung nih mau ngambil lord atau ikut war. Tapi akhirnya gue putusin, ya udahlah nge lord aja, siapa tahu dapat gitu kan. Gambling banget sebenarnya ini, karena resiko kecurinya gede banget, karena si Link udah hidup juga kan. Jadi kalau kita masih belum jago di ngambil retri, kalau retri kita masih kayak retri Indomaret gitu, resiko keambil. Tapi ini gue cobain karena gue tahu tuh mereka lagi war di situ, dan gue berharap semoga nggak dibawa ke sini, malah dibawa ke sini tuh sama si Hilda sama si Selenanya. Untung nih gue dapet. Nah, padahal amber banget tuh. Nah, ini saran lagi ketika kita ngelord ya. Kalau kita ngelord,
Misal nih lordnya jalan di tengah, itu jangan di clear minion musuh yang di tengah. Jadi jangan dibunuhin minion di tengah, malah kita bukain jalan buat minion yang di samping. Gunanya buat apa? Biar lord itu masuknya agak akhir-akhir, biar musuh itu keteteran sama yang di kiri sama di kanan dulu. Menurut pengalaman gue sih kayak gitu ya. Jadi nah kalau udah lord gini, usahakan jangan ikut war dulu, tunggu aja kita manfaatin lord semaksimal mungkin. Nah tapi karena ini teman-teman gue masih malah mau nge-push di tengah, ya udah kita ikutin aja. Jadi jangan malah egois kita ke samping sendiri, nggak. Kalau mereka emang inginnya di tengah, ya udah kita ambil tengah aja, langsung kita push di tengah. Tapi ini kan masih lord menit 9, jadi belum terlalu sakit ya. Tuh enaknya bisa tuh kayak gitu, kita bisa masuk terus langsung ulti. Kan kalau kita udah kena ulti tuh kita nggak bisa diapa-apain ya, kayak gitu. Jadi kita kayak immune gitu, nggak bisa diserang, nggak bisa di stun kalau kita udah ulti. Tapi bahayanya ketika kita masuk sebelum kita ulti, kita di stun dulu, misal di ulti Franco atau kena ini kelincinya si Nana kayak gitu. Aduh bahaya banget. Nah kayak gini kan. Nah kalau gini kan, kalau lordnya udah mati, jadi yang samping ini masih belum maju kan, masih belum ke tengah. Jadi musuh pasti bisa ngedef sih kalau kayak gini, bisa ditahan. Nah di sini karena gue udah lihat si Link-nya kan mati ya, tapi udah hidup lagi. Di sini sebenarnya bahaya banget nih kalau kita mau war. Jadi gue mau ngajakin mundur sih sebenarnya. Gue itu ngetik mundur, tunggu war di luar aja. Tapi karena teman-teman kita masih mau ngelanjutin, ya udah kita YOLO aja. Untung tuh semuanya udah sekarat banget. Nah langsung kita ulti, dan hokinya lagi mereka malah kena semua tuh sama ulti. Gak tahu tiba-tiba malah dapat triple kill. Ini agak ngejar save sih sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa nggak dapat. Mungkin karena terlalu lama ya nunggunya. Padahal ini jadi kayak save-nya kebagian, jadi triple kill sama double kill kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini fix menang sih pasti. Kecuali kalau kita nge-troll terus berlima masuk ke base musuh, lah nggak tahu lagi sih kalau kayak gitu. Oke, kayak gitu aja ya. Sorry kalau mungkin menjelasinnya masih banyak yang nggak jelas. Ini karena masih belajar juga.